Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah hadirin wa rahimakumullah. Muji syukur dumateng Allah ingkang sampun sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tesih wonten bulan Syawal. Maka yang pertama kali ingin kami sampaikan salih kita, amin ya rabbal alamin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum yang salih zaman dahulu punika menawi ba'da Ramadan setelah Idul Fitri mereka serius berdoa kepada Allah agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sitati asyhur, 6 bulan. Selama 6 bulan salaf itu atau para sahabat dari mereka terus berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal salihnya di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syawal ini adalah bulan pembuktian apakah amal kita di bulan Ramadan itu makbul, diterima oleh Allah atau tidak. Karena di antara tanda bahwa amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Al-amal ba'dahu, yaitu amal setelahnya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah mengatakan, "Idza taqabbalallahu 'amala 'abdi", jikalau Allah menerima amal seorang hamba, waffaqahullahu al-'amala ba'dah, maka Allah akan memberikan taufik untuk beramal setelahnya. Artinya di antara tanda bahwa amal kita itu diterima adalah apa? Allah akan menambah amalnya. Artinya gitu, dia tambah semangat untuk beramal setelah itu. Jadi tanda kalau Ramadan, amal Ramadan kita diterima itu berarti Syawal ini istiqomah, Pak. Istiqomah, bahkan mungkin lebih. Dia akan menambah dengan amal-amal yang lain. Artinya mafhum mukhalafahnya atau pemahaman baliknya gitu nih. Amal itu tidak diterima kalau pas Ramadan itu semangat beribadah, setelah Ramadan itu selesai, Pak. Kemudian sudah lagi tidak beribadah, itu tanda bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ngikuti musim, Pak. Padahal kita ini beribadah kepada Allah hatta zurtumul maqabir. Kita ini beribadah kepada Allah sampai kita masuk liang lahat. Tidak terikat dengan bulan. Artinya bulan Ramadan selesai bukan berarti ibadah selesai. Ibadah itu terus. Sampai kita nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah.
Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup ini Pak Bang, menawi kula njenengan sami tasih dipun paringi Allah kesempatan gesang niku, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus menambah bekal-bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, biasanya orang yang menawi pun Syawal niki wis suasana pesta Pak Bang. Karena biasanya di jalan-jalan atau di kampung-kampung kita ini walimahan banyak niki, mungkin panjenengan kathah undangan niki mboten. Nanti ibu kula niku curhat. Lele. Iki undang apa namanya? Uleme akeh ngono. Lah kok diulemi akeh malah mumet apa? Lah nyumbange akeh. Harus nyumbang kan malah sedekah banyak. Jadi nyumbang itu kan sedekah. Jadi jenengan kalau nyumbang itu niatkan sedekah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ruh ibadah di bulan Ramadan jangan apa Pak? Jangan dikendorkan Pak. Maka Syawal ini harus lebih semangat kita beribadah kepada Allah. Tilawah Qur'annya jangan berhenti. Rutinkan setiap waktunya. Thalabul ilminya juga jangan berhenti. Kita masih punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan kita masih punya kewajiban untuk menjaga hududullah. Kalau panjenengan sami tasih gadah kewajiban untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu batasan-batasan Allah? Maharimuhu, apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang Allah perintahkan, itu batasannya. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan mari kita kerjakan, dan apa-apa yang Allah larang mari kita jauhi. Dan tentu saja kula panjenengan sami mboten ngertos batasan-batasan Allah kalau tidak belajar, tidak mau mempelajarinya. Padahal batasan-batasan Allah itu atau hududullah itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menyebut Al-Quran itu, menamai Al-Quran salah satunya adalah dengan Al-Bayyinat, penjelas. Surat Al-Bayyinah, bahkan ada surat namanya surat Al-Bayyinah, bukti, surat penjelas, bukti bahwa Allah telah menurunkan hukum-hukum. Nah ini wajib dipelajari Pak. Makanya banyak orang masuk neraka nanti karena mereka tidak mau belajar dan tidak mau tahu. Ini sering kami sampaikan. Bahkan penyesalannya ahli neraka, penyesalan penghuni neraka itu waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Niku penyesalan penduduk neraka. Yang ini harus kita ingat-ingat terus, bahwa ternyata penyesalan terbesar ashabun nar, penghuni neraka itu karena mereka tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan penglihatannya, tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami jalan kehidupan ini, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan, ashabus sa'ir ini, penduduk neraka as-sa'ir mengatakan, lau kunna nasma, ya Allah seandainya dulu kami mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Tapi memang nafsu senantiasa condong kepada kesenangan-kesenangan. Nafsu menghalangi kita untuk terus berada di atas jalan kebaikan, karena hafatil jannah bil makarih, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Wa hafatin nar bisyahwat,
Sedangkan neraka diliputi dengan apa-apa yang diinginkan syahwat kita. Nah, maka seorang mukmin harus memandang kehidupan ini dengan pandangan iman, Pak. Kalau menyelesaikan kedah melihat kehidupan ini dengan pandangan ketakwaan, bukan pandangan hawa nafsu, pandangan kesenangan hati kita, tidak, tetapi pandangan ketakwaan. Lah tentu saja la ya'rifuha illa man dzaqqaha. Hal ini akan sangat berat bagi orang yang tidak mau memahami dengan baik ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa terus Pak Bu kepada Allah, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu tulus, mintalah kepada Allah jalan yang lurus. Kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang hak, yang benar itu benar. Duh Gusti Allah, jenengan tuduh gitu, dituduhi. Jenengan paring petedah dumateng kula ya Allah. Pilih ingkang leres punika leres, dan tunjukkanlah kepada aku ya Allah pilih ingkang batil punika batil. Jadi karena setan itu Pak Bu, itu bisa memoles yang hak itu bisa samar menjadi batil. Sing bener niku dipoles oleh setan, dilihat oleh manusia seakan-akan batil, dan sebaliknya yang batil itu dipoles oleh setan karena dia tidak mau belajar, dia nggak ngerti ilmunya, maka kemudian yang batil itu seolah-olah benar. Nah ini yang bahaya Pak, karena kalau orang sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tiyang punika menawi mboten saged mbedake pundi sing sae pundi sing mboten sae, niku mesti uripe serampangan Pak. Wis mboten gagasan. Banyak contohnya, banyak contohnya. Ukurannya sudah bukan ukuran ridhonya Allah. Jadi ukurannya sudah ukuran penting aku seneng Pak. Nah, kalau kayak gitu sudah nanti hidup seperti itu tuh akan di dalam kesesatan yang sangat nyata, fi dhalalim mubin, dan kita sangat berlindung kepada Allah dari ketersesatan. Banyak orang Pak Bu, ini sebelum kita ngodimah, banyak orang itu menyangka bahwa musibah itu kalau kita itu diuji dunianya. Gimana? Kata-kata tiyang punika menganggap hidupnya itu tertimpa musibah kalau ada kenikmatan dunia yang hilang dalam dirinya. Kalau dia sakit, kalau hartanya hilang, kalau hartanya diambil orang, kalau dia nggak dapat uang, itu dianggap musibah. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan musibah yang paling besar tatkala kita berada dalam kesesatan dan tidak diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah besar. Ketika kita dalam ketersesatan, kita dalam kebingungan hidup ini mau apa Bang, malah berada dalam kemaksiatan dan tidak mau mentas dari kesesatan tersebut. Ini musibah besar. Karena kesengsaraan dunia itu akan selesai ketika kita terputus dengan dunia ini. Ketika kita mati, maka selesai kesengsaraan dunia. Begitu pula kenikmatan dunia itu juga akan selesai tatkala kita mati. Namun orang itu kalau tersesat hidupnya di dunia, tersesat tidak punya ilmu, itu terombang-ambing hidupnya di dunia dan dia sengsara,
lanjut kesengsaraannya fi yaumil qiyamah wa a'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di bulan Syawal ini saya mengajak Bapak Ibu, masih banyak hal yang perlu kita fahami Pak Bang, dalam diri kita, dalam hidup kita. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga setelah Ramadan kita mujahadah, Syawal ada yang menganggap ya santai sih lah gitu. Biasanya gitu, orang habis Ramadan itu karena sudah mujahadah, terus kadang ada anggapan, wah wis Ramadan rampung kan aku wis dosaku wis entek lah, yes. Akhirnya Syawal nggak ibadah, atau Syawal terus lenggang, tidak ditambah lagi ini. Nah ini keliru. Nah, Syawal ini adalah kita terus kumpulkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah, kumpulkan terus memahami kehidupan ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak-anak kita masih punya PR generasi ini Pak, punya PR perjuangan Islam untuk masyarakat kita dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah memahami Al-Qur'an. Karena Quran ini kan subhanallah, mungkin menawi dipun tangataken dumateng napa manah piyambak atau mari Pak Bu, kira-kira ditanyakan sama kita, diri kita masing-masing. Kita ini memahami Quran kira-kira berapa persennya Pak Bu? Dalam hidup kita yang mungkin enten sing sekawan doso tahun, enten sing 3 doso tahun, 30 tahun, ada yang mungkin 25 tahun. Itu kira-kira paham Quran pinten persen ya Pak? Karena kalau Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6 ribuan ayat, itu kinten-kinten ada berapa persen paham kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas Allah menyatakan di ayat Al-Baqarah awal-awal bahwa Quran itu hudal lil muttaqin, bahwa Quran itu petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang yang mewarisi surga itu muttaqin Pak. Saya ulangi Pak, ini logika berpikirnya seperti itu. Surga jannah itu nanti akan ditempati orang-orang yang bertakwa. Nggih mboten? Selain orang yang bertakwa tidak akan masuk surga Pak Bu. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nggih mboten? Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya selangit dan sebumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaannya, manhum muttaqin? Siapa mereka muttaqin? Orang yang muttaqin itu banyak sekali kriterianya, tetapi yang paling penting, orang muttaqin itu menjadikan Al-Quran, makanya dalam Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang muttaqin itu ciri-cirinya adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Dan Quran itu menjelaskan karakternya orang-orang muttaqin. Orang bertakwa itu kalau ngomong seperti apa, orang bertakwa itu kalau melihat seperti apa, orang bertakwa itu di dunia seperti apa, itu ada Pak dalam Al-Quran. Orang bertakwa itu kalau menikah, hubungan rumah tangganya seperti apa, itu ada Pak dalam. Orang muttaqin itu kalau mencari pekerjaan harus seperti apa, itu ada Pak dalam Al-Quran. Orang muttaqin itu kalau mau makan, minum, itu seperti apa, itu ada dalam Al-Quran. Ada tidak Pak? Ada kalau kita mau belajar Pak. Oleh karena itu ini perlu sering kita tanyakan Pak Bu, dalam hidup kita, kira-kira kita ini berapa persen paham Al-Quran, termasuk saya pribadi Pak Bu.
Artinya kalau ternyata loh aku mbohi Quran ngertiku piro ya Pak nggih. Kok ternyata tidak ada pemahaman sedikit pun dan tidak Quran ternyata bukan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, ini kan berarti bisa jadi kita bukan orang mutakin, gimana? Kalau ternyata hidup matur panjenengan menawi ngomong niku ra kaya Quran gitu Pak nggih. Jadi sembarangan nih ngomong sak sae Pak nggih, misuh-misuh kadang yo ngenyek wong liyane, kadang yen ngomong selekit nih. Misalkan Pak. Atau kalau dalam mencari nafkah nggak ngerti hal haram. Kita dalam mencari duit golek donya niku Pak. Niku tidak ngerti Quran itu sing dihalalke sing ngendi, sing diharamke sing ngendi. Kerjaan yang halal yang mana, kerjaan yang haram yang mana. Itu nggak ngerti sama sekali, yang penting babras dapat uang rampung Pak nggih. Berarti apa Pak Bu? Banyak hal yang kita tabrak dari Al-Qur'an. Berarti kita bukan mutakin Pak nggih. Kalau kita bukan orang mutakin, pemahamannya adalah berarti kita ini bukan pewaris surga nggih mboten. Kalau kita tidak mewaris surga, berarti kita mewarisi apa Pak Bu? Nauzubillahi min dzalik Pak nggih. Ini yang kita khawatirkan. Jadi untuk dapat jannah itu tidak sekedar sholat ternyata Pak Bu. Meskipun memang sholat itu miftahul jannah, umududdin. Sholat itu tiangnya agama, sholat itu kunci surga. Tapi berapa banyak orang sholat gak paham apa yang dia kerjakan Pak Bu. Harus betul. Berapa banyak orang puasa tapi gak ngerti apa makna dari siam itu Pak. Berapa banyak bahkan orang yang umroh dan haji tapi nggak ngerti untuk apa dia haji dan umroh. Sehingga amal ibadah tadi itu dikatakan oleh Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kutunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baik perbuatan. Artinya dia banyak manusia menyangka kalau mereka sudah berbuat baik, tetapi ternyata dia belum baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka sia-sia mereka hidupnya di dunia. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Termasuk saya pribadi. Ini jujur Pak Bu, ini renungan saya Pak Bu. Renungan saya pribadi ketika ba'da Ramadan. Jadi ketika Yaumul Aid itu habis khutbah Id itu kula wangsul niku kula kalih ngrenung niku. Karena yang kita kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata kalimat la'allakum tattaqun itu kan makna yang sangat besar sekali, luas sekali, sangat dalam. Karena memang ahlu surga ini mutakin ini Pak. Kemudian kita sambil berbesmili bahasanya gitu Pak. Saya ini mutakin belum ya Pak. Kita wis poso 30 dino, 1 bulan itu saya sudah menjadi orang yang bertakwa belum. Kemudian kita ingat karakter orang bertakwa itu apa sih? Ternyata yang paling dominan jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Kemudian kita ingat, ya Allah, hidup ini berapa ayat yang belum saya pahami dari Al-Quran, berapa banyak mungkin ayat-ayat yang saya tabrak dalam kehidupan dunia ini. Ngerti jane Pak nggih, mungkin pernah, kalau saya mungkin pernah baca, pernah mengajarkannya, dan mungkin bisa jadi pernah saya tabrak Pak. Wa'iyadzubillah lima taquluna ma la taf'alun. Dan yang paling ngeri adalah orang yang tidak ngerti sama sekali sampai matinya. Bayangkan. Jadi hidupnya itu sampai mati ra ngerti Quran, Pak. Ini kan bahaya. Dan putu-putune menyangka bahwa mbahnya sampai apik wae yang kuburan, Pak. Padahal mungkin mbahnya sangat ini teriak-teriak, Pak. Bisa jadi karena nggak ngerti Al-Quran. Ini juga renungan saya ketika saya diajak ziarah ke kuburan bapak saya, Pak.
karena diajak ibu sama saudara-saudara. Lha mbok diteli bapakmu kae. Bapak saya udah meninggal Pak. Akhirnya saya sama kakak saya, ya ayo kita lihat makam bapak. Sampai di sana kita lihat banyak orang juga yang ziarah ternyata. Kalau kita ziarah gitu kan kata Nabi tujuannya cuma dua Bang, ziarah itu. Yang pertama adalah mendoakan si mayit. Kita doakan si mayit agar si mayit ini diampuni dosanya oleh Allah, agar si mayit ini diangkat derajatnya oleh Allah kalau dia orang mukmin. Yang kedua, zikrul maut, agar kita juga ingat bahwa kita juga akan mati. Makanya ziarah kubur itu diperbolehkan, disunahkan bahkan. Tidak dilarang, Pak. Diperbolehkan ziarah kubur. Tujuannya dua tadi, mendoakan si mayit dan ingat kalau kita juga akan mati. Rumah kita yang megah akan digantikan dengan sepetak tanah 1 meter kali 2. Semuni kemauan tangi. Cuma 2 itu tujuan kita ziarah kubur. Tidak ada tujuan yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak orang juga yang ziarah itu, Mbah, sing tenang ya Mbah neng kono, sing seneng Mbah ya neng kono. Yaitu harapan doanya. Tapi kita nggak tahu juga, kalau mbah-mbah kita dulu yang tidak pernah belajar Al-Quran sama sekali kan kita juga kasihan. Wong bapak saya itu mudin Bang, dulu mudin. Dungani orang-orang kalau apa namanya itu dungani lah. Seperti itu. Kita doakan terus semoga beliau diluaskan kuburnya, diampun dosa-dosanya. Termasuk tadi kita memohonkan ampun dari dosa-dosa yang tidak difahami oleh bapak saya berkaitan dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita masih ada kesempatan nih Pak nggih. Masih ada waktu panjang insyaallah untuk memahami Al-Quran ini. Jangan disia-siakan, karena nanti pertanyaan Allah itu adalah an ilmihi, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, apa diamalkan atau tidak gitu. Jadi ilmu itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita. Kan kita nanti ditanya juga Pak, hidup kita untuk apa? An umri fi ma'afna. Umur kita untuk apa? Jangan sampai nanti kalau ditanya Pak oleh Allah, biyen kowe tak kei umur 70 tahun dienggo apa, Pak? Nah, kita jawab iki, Pak. Kalau tidak ada belas sama sekali untuk Al-Quran, 70 tahun hanya untuk bersenang-senang dengan dunia saja, hanya untuk dolanan dunia saja, alangkah nanti malunya dia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kaji Al-Quran kembali, memahami ayat-ayat demi ayatnya. Memang kita belum masuk ayat-ayat muhkamat, karena memang surat ataupun juz amma itu rata-rata apa? Rata-rata ayat-ayat tentang yaumul qiyamah. Dan ini masalah aqaid, masalah akidah, rata-rata akidah, belum muamalah. Karena memang dulu para sahabat 10 tahun Pak, itu digembleng dengan akidah. Belum turun hukum-hukum, bahkan saat itu Homer saja belum diharamkan gitu. Hamzah setelah perang Badar merayakan kemenangan Badar itu Hamzah mabuk Pak sama teman-temannya. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa pamannya Nabi yang dicintai Nabi itu, setelah beliau itu menang perang Badar, itu beliau mabuk sama teman-temannya, karena memang belum turun ayat-ayat tentang pengharaman khamr. Umar bin Khattab itu kalau sholat mabuk dulu Pak. Dengan bisa bayangkan kalau sholat mabuk itu kayak apa, karena memang belum turun ayat-ayat. Tetapi akidah para sahabat itu sudah kuat sekali tentang kesyirikan, itu sudah loyalitasnya kepada Islam sudah full Bang.
Lah ketika turun ayat-ayat hukum itu, kalau orang akidahnya sudah kuat itu penak Pak nggih. Ketika turun ayat homer itu haram, itu nggak mikir panjang Pak nggih. Langsung homer itu sungai apa namanya? Selokan itu isinya homer semuanya. Karena sudah keyakinan kepada Allah sudah kuat. Ketika apa namanya? Misalkan dulu jilbab bagi wanita itu diwajibkan sama Allah, itu kaum wanita itu langsung narik apa namanya, taplak mereka, sarung bantal langsung dia tutupkan enggak. Jadi cepat mereka menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala setelah akidah itu kuat di dalam hatinya. Nah, kalau sekarang banyak orang, banyak kaum muslimin itu akidahnya belum kuat, belajar hukum-hukum. Makanya hukum-hukum itu mau diperhati kadang-kadang gitu. Bu wajib pakai jilbab, wanita itu menutup aurat gitu. Yang penting hati ini ditutupi Pak. Kowe engko keri wae ra apa-apa Pak. Jadi tidak langsung Mas homer haram, cek penai, cek senengi aku Pak. Jadi enggak cepat untuk mentaati aturan-aturan Allah karena mengakidahnya, rasa takutnya kepada Allah itu belum kuat. Nah, maka juz amma yang kita kaji ini Pak, dari surat An-Nas yang terakhir sampai An-Naba atau An-Naba sampai Anas itu kan rata-rata Makkiyah. Makkiyah itu turun di Mekah, fase Mekah, mengingatkan kita kepada yaumul qiyamah. Nah, ini untuk menguatkan iman kita Pak Bung, agar nanti kalau sudah kuat iman kita, kita belajar hukum-hukum, insya Allah nanti kita mudah mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian surat terakhir kita kaji kemarin kalau nggak salah, lupa saya Pak. Kayaknya kalau salah ini masuk Al-Asr nih, masuk Al-Asr aja. Dan ben pas momennya Al-Asr ini kan tentang waktu, masa, bagaimana manusia itu mengalami kerugian. Ya kita masuk surat Al-Asr nih, kita kaji surat Al-Asr nih. Kita baca dulu nih agar dapat keberkahan Al-Quran. Mengerti wasrumi. Sarang-sarang Pak Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Niku wakofnya itu asr, khusr, sabr. Itu kayak saya sering dengar orang takbiran itu kelirunya di situ kayak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Walillahil hamd ini keliru Pak. Walillahil hamd. Sing leres kan itu walillahil hamdu. Jadi alhamd. Ada mati qalqalah wal hamd. Jadi ada kan yang bener kan walillahil hamdu kan gitu, dan bagi Allah segala pujian. Tapi rata-rata orang berhenti pada walillahil, ada yang walillahil ham, ada yang ke ilham, padahal bukan ilham tapi walillahil hamd. Jadi ada qalqalahnya kecil, walillahil hamd.
ada qalqalah. Walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada walillahil hamd. Karena memang walillahil hamdu. Sama al-asr. Ini ada asr, husr, sabr. Barakallahu fiikum. Kemudian ayat ini Al-Asr itu Makkiyah, turun di Mekah. Jadi pernah ketika turun surat ini para sahabat kagum dengan bahasa Al-Quran. Pas turun surat ini, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena bahasanya kan indah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi belakangnya itu kalau bahasa Quran itu ada tata bahasanya bagus, seperti wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha. Belakangnya ha subhanallah. Ini pernah suatu saat Musailamah al-Kadzab ketika dia mendengar surat ini, karena Musailamah al-Kadzab ini kan ngaku nabi palsu nih. Ngaku nabi dan dia nabi palsu. Itu kemudian si Musailamah al-Kadzab ini pengen nyaingi Quran. Makanya dia kemudian Allah juga menurunkan ayat loh kepadaku, kata Musailamah al-Kadzab ini, Musailamah pembohong ini lagi. Ayat apa itu? Kemudian dia menjawab al-wabr. Wabr itu belalang gitu. Jadi tapi nggak jelas gitu, maknanya nggak jelas. Seperti dia buat surat ketika turun surat Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan bagus sekali bahasanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian si Musailamah al-Kadzab buat surat juga fil juga, gajah, tetapi maknanya tidak seindah Al-Quran. Dia buat al-fil anfuhu tawil gitu. Gajah, telinganya hidungnya panjang. Itu kan orang tahu kalau gajah itu hidungnya panjang. Enggak, maknanya enggak bagus. Tapi kalau Quran ini subhanallah, kalimatnya pendek tapi maknanya itu sangat dalam sekali. Itu Quran, Pak. Makanya ketika Allah bersumpah dengan al-asr wal asr, al-asr, mana al-asr? Di sini Imam As-Sa'di mengatakan aqsama ta'ala bil asri alladhi huwa al-lail wan nahar. Al-asr itu adalah waktu yang mencakup malam dan siang. Jadi al-asr itu waktu yang mencakup malam dan siang. Nah, kita ini sedang berada di asr, di suatu zaman, di suatu masa. Masa itu terdiri dari siang dan malam. Jadi hidup kita kan hanya itu, Pak. Oke. Gimana? Kesan kalau jalan sama ini kan hanya terdiri dari siang maupun malam. Mung niku mawon nggih bar dalu esuk awan. Bar awan esuk bengi meneh. Bar bengi esuk siang lagi. Mung itu muter terus gitu sampai nanti kita mati. Cuma gitu saja, Pak. Gimana? Yang berlalu sudah hilang kenikmatannya. Gimana? Yang akan datang belum jelas apakah datang atau tidak. Lalu sebentar, hidup jenengan itu ya hari ini, Pak. Nih, hari ini. Yang berlalu itu sudah jadi kenangan, sudah harus dieling-eling, apa ya? Dan pelajaran.
kenangan dan pelajaran. Jadi harusnya masa lalu itu menjadi kenangan dan pelajaran. Jangan sampai kita terperosok kepada lubang yang sama. Kalau dulunya kita ini menderita karena kita jauh dari Allah, jangan diulangi. Maka Allah bersumpah dengan waktu itu bahwa apa? Bahwa innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya kita itu rugi. Kenapa rugi? Ya karena rata-rata manusia menyia-nyiakan waktunya, tertipu dengan waktu. Rata-rata manusia rugi. Ya ini saya cukupkan sampai di ayat kedua aja nih. Karena saya ingin memperdalam surat Al-Asr ini lagi. Karena bagus sekali makna surat Al-Asr ini. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah turunkan surat Al-Asr ini sudah cukup menjadi pedoman bagi manusia. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya surat Al-Asr ini suatu saat insya Allah akan kita kaji kembali lebih dalam lagi. Semoga jadi pengingat kita bahwa hidup kita bukan main-main, Pak. Hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mugi-mugi apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga bermanfaat pula bagi Bapak Ibu sedanten. Ada salahnya mohon maaf. Kula cekapi subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.